Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, malam hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, tuh belajar firman-Mu Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, kami juga ingin mendengar tentang firman-Mu yang mana akan dibicarakan atau akan belajar tentang dua saksi Allah Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paul Sang Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan bisa menjadi rema buat kami semuanya yang hadir di sini Tuhan, dan kami bisa terus Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, biarkan kami eh, dengan tenang duduk Tuhan mendengarkan firman agar kami bisa memahami apa yang disampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Bacaan dari Zakaria 4 ayat 1 sampai selesai. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya padaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicara ia kepada katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atas itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Demikian, terima kasih. Ya, saya lanjutkan dari Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10,
dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian firman Tuhan. Makasih. Haleluya, terima kasih buat teman-teman Pak Burakil, Pak Budu nanti. Tadi pertama siapa tadi yang baca ya? Lupa tadi. Siapa tadi yang? Pak Muji. Pak Sanusi, Pak Murci, Pak Mulia, semuanya ya. Sorry ya, tadi saya sambil menyiapkan materinya ya. Ini menarik sekali ya, saudara ya. Tema kita adalah Palestina kembali jadi Yudea Samaria ya setelah 2000 tahun. Setelah hampir 2000 tahun, tepatnya mungkin sekitar 1900 tahun ya mungkin ya, 1900 tahun. Jadi hampir 2000 tahun. Nah, ini saya lagi mau tunjukkan. Mana tadi nih cara baginya?
Saudara, ini bukunya ada di jurnal ya, ada di jurnalnya Judea in the Early Years of Hadrian's Reign, yang ada di jurnal Gestor. Anda bisa download sendiri kalau kampus Anda terdaftar di Gestor. Gestor ini benar-benar jurnal-jurnal yang bagus-bagus ya. Jurnal apa saja, agama, religion, science, apa ya, semua ya. Ini standar website, publikasi websitenya Haifa University, saudara ya. Kalau saya untuk bisa masuk sana, saya harus pakai ininya saya sendiri, akunnya saya ya. Nah, saudara, di dalam perubahan nama ya. Perubahan nama ini ya. Perubahan nama dari Yudea ke Palestina itu zaman Kaisar Hadrian ini ya. Nama aslinya Publius Aelius Hadrianus yang berkuasa tahun 117 sampai 138 ya Masehi, ya, adalah orang yang merubah nama itu ya, merubah nama Yudea menjadi Palestina. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya memang untuk menghapus semua orang Yahudi, untuk menghapus Yahudi dan Israel dari muka bumi ini. Ya, tujuannya memang itu ya. Tujuan untuk meniadakan, dieras, saudara, delete. Wah, makanya hari ini kita nanti belajar ya, dua saksi Allah yang ada dalam Wahyu 12. Ya, Wahyu 12 ini adalah asal usulnya orang Kristen, saudara ya. Asal usulnya orang Kristen dan menjadi dua saksi Allah. Lalu si Kaisar Hadrian ini, ya, salah satu upaya yang dilakukannya adalah apa, saudara? Dia melakukan larangan untuk disunat, ya, larangan untuk disunat. Dan ini kemudian diulang lagi di dalam Theodosian Corpus dan Theodosian Code tahun 365 dan Justinian Corpus tahun 435. Ya. Makanya sejak itu orang Kristen tidak mengenal lagi tradisi Yahudi. Ya kan? Anda kan tidak mengenal. Anda yang Anda lakukan hari ini, mulai Natal, itu bukan tradisi Yahudi, saudara. Paskahnya Anda pun bukan tradisi Yahudi, Paskahnya beda banget. Ya. Baptisannya pun Anda, ya, cara pembaptisannya bukan pembaptisan ala Yahudi. Apalagi Anda pakai itu ya, pakai bendera itu ya. Terus ritual-ritual perjamuan suci itu juga bukan Yahudi itu, saudara. Yang Anda lakukan itu ritual pagan. Semua yang dilakukan gereja ya, yang berbau Yahudi itu dihapus semua. Ya. Nah, makanya Anda tidak mengenal tradisi Yahudi di dalam gereja sejak saat itu. Bahkan ada kaum Montanus. Kaum Montanus itu masih melakukan tradisi Yahudi. Orang Kristen yang masih melakukan tradisi Yahudi. Kaum Montanus ini kemudian dikejar-kejar oleh orang Kristen sendiri. Tertulian itu yang pertama kali mencetuskan kata Trinitas, ya, yang pertama kali membuat sebuah formulasi kata Trinitas itu Tertulian. Ya, kemudian konsepnya dijabarkan oleh Athanasius, muridnya Tertulian. Ya, Athanasius itu muridnya Tertulian. Jadi Tertulian ini mencetuskan kata Trinitas, itu kemudian Tertulian sendiri bergabung dengan orang-orang Montanus. Ya, ikut merayakan kalender-kalender Yahudi. Orang Kristen yang merayakan kalender Yahudi dikejar-kejar, dianggap sesat, dipenjarakan. Ya, nggak dibunuh ya, kan nggak boleh dibunuh, dipenjarakan, dipersekusi, ya saudara ya. Nah, jadi begitu ya upaya untuk menghapus orang Yahudi, bahkan orang Kristen pun terlibat di dalamnya, saudara ya, terlibat di dalamnya karena bukan karena ajaran Kristennya, tapi karena politik, ya, karena Kristen waktu itu tunduk kepada politik. Para bishopnya itu ya, mulai si Arian dan bishop-bishop yang Eusebius, bishop siapa lagi tuh, Athanasius, itu semua tunduk kepada politik. Ya. Bahkan ketika si Konstantin itu membuat konsil di Nikea tahun 325, Konstantin belum dibaptis, saudara. Konstantin itu baru dibaptis kurang lebih 1 atau 3 tahun ya, paling lama 3 tahun deh, sebelum kematiannya.
Dan yang membaptis Konstantin itu bukan orang Trinitas atau orang Sabellian atau orang Wanes. Yang membaptis Konstantin itu orang Unitarian, saudara. Eusebius, muridnya Arian. Ya, orang Unitarian, saksi Yehova itu loh, saudara. Ya, saksi Yehova itu kan Unitarian itu kan. Itu ajaibnya ya. Tapi kita nggak mau cerita itunya ya. Kita lagi cerita bagaimana prosesnya ketika orang-orang Palestina ya, orang tanah Yudea itu dirubah oleh si Hadrianus ini menjadi kata Palestina ya. Salah satunya di ban itu ya, circumcision itu ya, sunat itu di ban, nggak boleh lagi. Ya, renaming Yudea to Syria Palestina tuh, Syria Palestina kan. Nah, setelah pemberontakan Bar Kokhba ini adalah seorang pahlawannya orang Yahudi yang ditahbiskan oleh Rabai Akiva. Ya, Rabai Akiva ini adalah seorang rabai yang ternama dan menurut tradisi orang Yahudi, Ulangan 18 ayat 18 itu merujuk kepada Rabai Akiva, saudara. Dari saudaramu akan bangkit seorang ya. Walaupun ada yang menentang, karena ada yang bilang Rabai Akiva ini bukan orang Yahudi loh, tapi orang Aram, ya, bukan orang Yahudi tapi orang Aramaik. Ya, itu versi yang lain ya, dari versi. Jadi ada beberapa versi tentang siapakah Rabai Akiva itu. Ada yang bilang dia orang Aramaik yang proselit dulu ya, orang keluarganya, bukan Akifanya, tapi keluarganya. Tetapi kalau dia adalah orang Aramaik yang proselit, maka dia tidak akan diberikan kuasa atas Torah, diajarin Torah sedemikian rupa walaupun dia proselit, saudara. Ada aturannya dalam orang Yahudi itu. Ya. Tetapi pada kenyataannya Akiva kan diberi otoritas. Makanya bagi orang-orang Yahudi yang tertentu, Rabai Akiva ini kebanyakan ya dianggap sebagai rabai yang sebagai ini ya, yang Ulangan 18 ayat 18. Lalu dia mentahbiskan Bar Kokhba itu menjadi Mesias. Ya, dulu pernah dijelaskan ya bagaimana Mesias itu orang Yahudi itu sering salah. Oh, ini Mesias, itu Mesias, itu Mesias. Yudas Tadeus disebut Mesias. Siapa lagi itu ya? Berapa banyak tuh yang dianggap Mesias gagal semua. Ya kan orang Yahudi sering salah ya Mesiasnya ya. Nah, kemudian si Rabai Akiva ini menunjuk mentahbiskan Bar Kokhba sebagai Mesias, selalu perang gede-gedean, perang gila-gilaan, saudara. Perang antara Yahudi dengan Roma, dan Roma itu cukup kewalahan menghadapi perangnya orang Yahudi ini. Ya, karena itu perang yang gila-gilaan ya, dan orang Roma sampai ketakutan. Makanya begitu mereka menang, Bar Kokhbanya dibunuh, Rabai Akivanya itu kemudian dikuliti, saudara. Dikelotok kulitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dikelupas kulitnya, saudara ya. Supaya dia kapok jangan mengajar Torah, katanya kan. Karena Torah itu kan yang menginspirasi Bar Kokhba Revolt ini kan. Revolutionnya Bar Kokhba ini, saudara. Itu ya. Lalu setelah itu, maka dibuang semua orang-orang, tidak boleh masuk Yerusalem, orang Yahudi itu ya. Orang bahkan dikeluarkan dari Levan. Levan itu daerah dari daerah Syria sampai ke Sinai Peninsula itu ya. Perbatasan Sinai Peninsula itu namanya Levan. Atau Israel atau Fenisia, nama-nama ya. Levan, Fenisia ya. Nah, itu orang-orang Yahudi tidak boleh masuk situ lagi, saudara, selama beberapa ratus tahun. Jadi tanah itu diganti namanya jadi Palestina, ya, merefer kepada orang Filistin, ya. Apakah tanah itu dulu namanya Filistin? Bukan. Tanah itu dulu namanya Kanaan, daerah Kanaan, ya, bukan Filistin. Filistin adalah salah satu pendatang di tanah Kanaan. Aslinya Filistin itu adalah keluarga dari anaknya Ham, adiknya Misraim. Lalu mereka tinggal di Pulau Kreta. Makanya mereka berbahasa Yunani. Ya, mereka berbahasa Yunani dan berbahasa Kanaan, orang Filistin ini. Karena dia tinggalnya di daerah orang-orang Yunani, orang Kreta, saudara. Di dekat Pulau Kreta itu ya. Lalu mereka jadi bajak laut, mereka nyebrang ke daerah Gaza itu. Daerah Gaza itulah daerahnya orang Filistin. Tetapi apakah penduduk Gaza adalah orang Filistin yang asli? Bukan. Karena orang Filistin yang asli sudah musnah zamannya Raja Syria, saudara. Sudah habis di genosid zamannya Raja Syria. Ya,
Zamannya, kalau nggak salah, zamannya sebentar ya, zamannya Raja, saya lupa itu ya, zaman terakhirnya Raja itu ya, Sargon atau setelahnya Sargon itu ya. Jadi itu sudah habis sama bareng-bareng dengan suku-suku Ismail. Ya, habis semua di genosida, dipindah, dibuang kemana-mana, udah mencar-mencar, dan tidak lagi tersisa satupun orang di sana. Termasuk 10 suku Israel. Ya, kalau Anda lihat di dalam dua raja-raja ya, dua raja-raja 17 kalau nggak salah ya. Coba kita buka sedikit ya. Ini tiba-tiba saya teringat dua raja-raja 17. Bukan. Ini ya, ini Salmaneser ini ya. Sebentar. Keruntuhnya, nah ini ya, dua raja-raja 17, zamannya ini ya. Lihat saudara ya, di dalam dua raja-raja 17 ini, ya, Raja Asyur ya mengangkut orang dari Babel, Kut, Awa, Hamat, Sefarwaim, menyuruh mereka tinggal di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Ya, artinya orang-orang Israel dipindah ke daerah Babilonia atau ke bukan Babilonia tapi ke daerah orang Media ya, ke daerah orang Media Persia. Ya. Coba lihat ya. Nah, ini ya. Orang-orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Kita lihat di Net Bible ayat 23. Ya. Ya, ke Asyur ya, benar, bukan ke Media. Nah, ini saudara. Jadi orang-orang Israel itu dipindah ke Asyur, ya, ke Assyria, atau negara Syria hari ini ya. Jadi negara Syria itu ya dibuang semua sebagai orang pembuangan ya. Nah, tapi di dalam sejarah lain disebut ke Media ya, ke daerah orang Media, saudara, dalam sejarah sekuler ya. Ya, antara Asyur, Media yaitu bersebelahan. Karena tempatnya itu ini, saudara ya. Kalau Anda lihat di dalam peta itu, Syria. Ya. Syria, country in the Middle East. Coba lihat ya, Syria. Itu ya, Syria tuh ya. Tuh Syria tuh. Inilah Syria ya. Belakangnya Syria itu Iran. Ini Syria kan? Ini kan Syria nih. Nah, inilah daerahnya orang Irian nih, saudara. Ya, yang biru ini Syria, terus saya kasih kuning ya. Yang kuning daerahnya orang Iran. Media Persia itu orang Iran hari ini ya, Media dan Persia, Medo Persians itu orang-orang Iran. Jadi mereka dibuang ke daerah sini, saudara ya. Nah, ada yang bilang ke daerah orang Media. Kalau bilang daerah orang Media ya belakangnya orang Iran itu ya. Dibuang ke sana. Dibuang dari, coba kalau kita lihat ya, ya, mereka dari asalnya dari sini ya mereka mana nih, dari sini dibuang ke sini, saudara, atau ke sana ya kan, jauh ya, saudara, dibuang semua orang-orang Samaria. Orang Samaria ini Israel Samaria 10 suku. Ya, suku Ruben, suku Dan, Naftali, ya kan? Itu semua dibuang ke sana ya. Gad dan selanjutnya ya. Yang tersisa adalah suku Yehuda. Suku Yehuda, kerajaan Yehuda ini terdiri dari suku Lewi, suku Yehuda dan Benyamin. Ya. Maka hari ini kalau Anda melihat Israel yang hari ini, mayoritas itu adalah orang Lewi, orang Yehuda dan orang Benyamin. Sejak zaman Ezra Nehemia, ketika mereka kembali ke Yerusalem, ya, yang itulah orang Yehuda, orang Lewi, orang Benyamin, saudara. Paulus itu dari suku Benyamin, Yesus itu dari suku Yehuda, ya. Elizabeth, Yohanes itu dari suku Lewi, ya. Itu ya, itu ceritanya seperti itu. Terus kita kembali tadi ya.
Maka orang-orang ini dipindah semuanya. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 17 tadi ya. Dipindah semua di zamannya itu zamannya Raja Asyur ya. Namanya itu ya, Salmanasar itu ya. Salmaneser, Raja Asyur ya. Di zamannya Raja Salmaneser. Kemudian setelah itu ya Raja Asyur menjajah negeri itu menyerang Samaria, mengepungnya 3 tahun. Dalam tahun ke-9 Hosea, Raja Asyur merebut Samaria, mengangkut orang-orang Israel ke Asyur dalam pembuangan. Mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor, sungai negeri Gosan. Oh ya, ini benar ya, kata orang-orang Madai ini ya. Orang Madai ini orang media itu tadi saya bilang Madai. Nah, ketemu nih kataan Madai. Ya, dibuang ke Asyur di dekatnya orang media. Nah, orang-orang Madai itu ya. Yang saya maksud dengan orang Madai. Orang media Persia dibuang ke daerah Persia sana, saudara. Udah terus hilang. Mengapa hilang? Karena mereka politeis. Mereka menyembah banyak dewa. Ya, mereka menyembah banyak dewa-dewa sehingga ya udah hilang. Karena penyembahan kepada dewa itu adalah ideologi. Jadi ideologi mereka hilang, ya kultur mereka hilang. Ya, ketika kultusnya hilang, okultnya hilang, maka dengan sendiri culture-nya dia hilang. Maka cara hidup sehari-hari mereka, agriculture-nya hilang semua. Beda dengan orang Yehuda. Orang Yehuda itu sampai di hari pembuangan ke Babilonia, mereka menyembah Yehova. Sehingga di Babilonia mereka kumpul sebagai penyembah Yehova. Ya. Dan kemudian, ya, setelah mereka menyembah Yehova, mereka solid, mereka nggak terhilang dari sana. Kemudian mereka balik ya saudara ya ke Yerusalem oleh Raja Kores. Donald Trump ini seperti Raja Kores saudara bagi orang Israel ya, yang diurapi ya, Raja Kores. Donald Trump itu bagi orang Israel itu seperti Raja Kores yang mengembalikan Yerusalem ya. Ajaib ya saudara ya. Semua terulang kembali ya cerita itu ya. Mereka kembali semuanya dan kemudian Donald Trump ini beserta dengan Israel sepakat ya saudara. Namanya itu, nama West Bank itu memang punyanya Israel. Namanya Yudea Samaria. Makanya berita-beritanya itu judulnya Yudea Samaria. Sekarang West Bank itu diganti Yudea Samaria namanya. Yang jadi panas yang dikecilin yang temperaturnya yang jadi panas. Sorry ya saudara. Tadi saya naikkan temperaturnya, sekarang saya kepanasan ini. Padahal ini suhunya dingin sekali di sini. Ya, oke, kita kembali ya. Lalu ya di situ ditempatkan orang-orang apa saudara ini tadi ya? Digantikan, di-replace dengan orang-orang Raja Asyur ya, mengangkut orang dari Babel, Kuta, Hawa, Hamad, Safarvaim. Mereka menyuruh diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Mereka pun menduduki Samaria dan kota-kotanya ya. Nah itu ya. Bentar. Jadi bersamaan dengan penaklukan itu ya, maka orang Filistin juga ditaklukkan saudara ya. Bersama dengan penaklukan dari Salmaneser itu orang Filistin juga kalah perang. Diangkut semua ya. Termasuk orang Ismail. Ya, orang Ismail juga kalah perang. Ada dalam bukunya saya, ya saudara, ada dalam buku saya ini, ya Khilafah Terakhir, saudara ya. Anda bisa pesan buku saya yang terbaru ya, udah saya rapikan semuanya, Khilafah Terakhir, saudara ya. Khilafah Terakhir. Oh ini sudah promosi bolak-balik ya, saudara ya. Nah, ada buku saya Khilafah Terakhir ya, saudara ya. Anda bisa cari di shopee.co.id ya. Anda bisa cek di Shopee atau Anda bisa pesan melalui hotline-nya Hagios Internasional ya. Mana-mana yang lebih gampang menurut Anda ya. Kalau yang di Belanda atau di Jerman Anda bisa, saya ada bukunya dari saya, saudara ya. Mana yang bukunya ya? Bukunya dari saya kalau yang di Belanda ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, saudara, ini dalam buku ini saya ada banyak sekali cerita tentang sejarah ya, saudara ya. Jangan itu aja. Nih, bukunya ini ya, saudara ya. Bukunya seperti ini ya, yang terbaru ya. Ya, ini sudah cetakan kelima apa keberapa itu ya. Nah, ini di dalamnya ada ini ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ya. Zaman itu ya,
maka orang-orang Israel itu dibuang ya. Orang-orang Israel itu dibuang bersama dengan Arab, 10 Asia, 10 suku ya, dibuang, termasuk orang-orang Kedar Nebayot dibuang ke Damaskus ya, dan juga Bani Ismail, saudara, dikalahkan. Di sini dijelaskan nanti semua ya, di dalam buku ini ada semua ya, sejarah itu ya. Terus nanti keturunan-keturunannya itu ada semua. Wah, saudara harus punya, kalau Anda pengen belajar Alkitab, langsung dapat ini ya, garis besarnya, Anda baca buku ini, saudara ya. Bukunya tipis, cuma 186 halaman kalau nggak salah ya. 160 halaman. Cepat bacanya. Anda lihat sejarahnya satu-satu sampai ke zaman Muhammad, saudara. Saya tuliskan sejarahnya itu ya. Nah, kita kembali. Jadi Palestina, Yudea Samaria itu dirubah menjadi Palestina ya. Yudea Palestina itu dirubah menjadi Palestina tadi dalam buku ini tadi, dalam jurnal ini tadi Anda bisa baca juga jurnalnya. Ya, tapi jurnalnya susah ya. Anda hanya bisa kalau kecuali Anda punya akses account di namanya punya account di itu ya. Ini semua lengkap ya, asal usulnya semua satu-satu ya. Nah, satu-satunya disebutkan asal usulnya semuanya ya. Ini ya. Arkeologinya ya, semua catatan-catatannya nanti Anda bisa itu ya, catat semua, ada semua di sini. Ya. Wah, serem saudara ya, kalau Anda belajar sejarah yang benar ya. Sayang Indonesia itu nggak mau belajar sejarah yang benar ya, saudara ya. Saya nggak mau belajar sejarah yang benar ya, orang-orang Indonesia itu buta ya. Katanya jas merah jangan meninggalkan sejarah, tapi ya itu tadi ya, karena kenapa orang Indonesia dibilang jas merah jangan meninggalkan sejarah, tetapi malah orangnya pakai jas merah semua, saudara ya, orang PDIP itu makanya lupa sejarah semua, saudara ya. Bilang jangan meninggalkan sejarah, tapi malah lupa sejarah, malah yang paling rajin ngutukin Israel itu malah orang PDIP itu, saudara ya, yang rajin ngutukin Israel. Karena dia nggak tahu sejarah. Ya di PDIP ya, bapaknya PDIP kan Soekarno itu kan. Soekarno itu meninggalkan kutuk 7 turunan buat kalian loh. 7 turunan ya. Meninggalkan kutuk 7 turunan ya. Anaknya Puan itu sekarang sudah jadi DPR kan. Itu keturunan yang keempat loh, saudara. Masih 3 turunan lagi loh kalian terkutuk itu nanti. Sampai kalian benar-benar bertobat, kecuali Prabowo membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita, Zakaria 4. Ya. Di dalam Zakaria 4 tadi, ya, tampak sebuah kain dari emas, seluruhnya tempat minyaknya, kan itu 7 pelitanya, 7 corot. Coba, kalau dalam The Net Bible, ini bahasa terjemahan bahasa Indonesia ini ada kacau, saudara ya. Lihat ya. He asked me, what do you see? Apa yang kamu lihat? I replied, aku menjawab, I see a menorah of pure gold with receptacle at the top and 7 lamps with 14 pipes going to the lamps. Ada 7 lampu dengan 14 pipanya, saudara. Jadi satu lampu itu pipanya 2. Ya. Satu lampu itu pipanya 2. There are also 2 olive trees beside it, one on the right of the receptacle and the other on the left. Ada 2 pohon zaitun, satu di kanan, satu di kiri, ya. Ada 2 kaki dian, yang jadi bentuknya kaki dian 1 terus nempel begini, jadi 2 ya. Lalu ada 2 pohon zaitun di situ, ya. Nah, sekarang kita buka di dalam Wahyu 11, ya. Dalam Wahyu 11. Kemudian diberikan kepadaku, bentar. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku
supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari. Mereka adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Tadi ya, Zakaria 4 ya. Jadi 2 saksi Allah itu dilambangkan sebagai 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Sheni Benei Hayitzar. Sheni itu jadi kata Senin itu kita ya. Senin itu artinya 2. Isnin kalau bahasa Arab. Sheni itu artinya 2. Sheni Benei, anak-anak Hayitzar, anak-anak disaksi. Ya. Sheni Benei, Bani kan, Hayitzar. Nah, itulah 2 saksi Allah, 2 kaki dian dan 2 pohon zaitun. Kita buka siapakah pohon zaitun di dalam Roma 11. Ya, ini sudah kita pernah bahas, kita bahas ulangi lagi. Roma 11. Ya, dalam Roma 11 ya, kita lihat. Karena itu apabila beberapa cabang dipatahkan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antara dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun. Ya, itulah pohon zaitun ya, saudara ya. Lihat. Ternyata pohon zaitun itu kamu dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, bertentangan dengan keadaanmu, kamu telah dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Jadi pohon zaitun sejati tadi kalau Anda lihat konteksnya adalah orang Israel. Lalu kita ini pohon zaitun, cabang zaitun yang dicangkokkan ke pohon zaitun sejati tadi ya. 7 pipa itu kan punya Israel, 7 lampunya dengan 7 pipanya. Lalu ada dicangkokkan lagi 7 pipa yang lain, saudara. Ya kan? Lalu ada 2 pohon zaitun di situ. Ya kan? Zaitun, pohon zaitun yang liar dengan pohon zaitun yang sejati. Ada 2 pohon zaitun. Jadi sudah jelas ini lagi cerita orang Kristen dan orang Yahudi, saudara, orang Israel. Jadi kalau Anda bilang 2 saksi Allah itu Musa dan Elia atau Henok, ya salah. Itu cocokmologi. Ya. Karena kejadiannya inilah yang terjadi. 2 pohon zaitun adalah orang Israel dengan orang Kristen. Ya, ini sudah pernah kita belajar dulu. Nah, nanti kita mau lanjut selanjutnya ya. Ini yang kita belajar dulu ya. Saya mengulang yang dulu bahwa Palestina dulunya adalah Yudea Samaria. Kemudian dirubah menjadi Palestina oleh Kaisar Hadrianus ya tahun 138. Kemudian kita punya 2 pohon zaitun. Apa peranan dari 2 pohon zaitun, 2 saksi Allah ini, saudara? Kita kembali ke Wahyu 11 dulu. Di dalam Wahyu 11 tadi ya, kedua pohon zaitun berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Ya kan? Oh, bisa keluar api dari mulut mereka loh. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka punya kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Ya, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendakinya. Ya, nah inilah dasarnya. Oh, ini Musa nih mengubah air jadi darah kan Musa, gitu ya saudara ya. Lalu dikatakan keluar api. Oh, itu kan Elia. Lalu Henok yang mana saudara? Oh, ini berarti Musa sama Elia nih. Lalu yang bilang tadi Elia sama Henok yang mana nih? Oh, karena Henok nggak mati, yang nggak ada hubungannya Henok dan Elia. Lalu hubungannya apa saudara? Ya kan? Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya. Jadi nanti 2 saksi Allah ini akan memerangi antikristus. Kemarin kita sudah belajar, antikristus ini ternyata adalah orang Islam. Coba lihat siapakah yang memerangi orang Islam, saudara. Siapakah? Sebetulnya bukan mereka memerangi orang Islam. Siapakah yang diperangi oleh orang Islam? Apakah orang Buddha, orang Hindu? Enggak, saudara. Yang diperangi Islam, yang menjadi musuh Islam sepanjang zaman adalah orang Kristen dengan orang Yahudi kan. Kan klop. Dari pihak musuh, dari pihak kita. Dulu kita adalah orang Yahudi dan orang Kristen yang dimusuhi oleh orang Islam, oleh antikristus.
Siapakah yang dimusuhi? Saudara tahu kata antikristus, anti dari Mesias. Siapakah Mesias? Yang diurapi. Siapakah yang diurapi? Orang Israel. Orang Israel itu diurapi, saudara ya. Inilah hambaku yang diurapi di dalam perjanjian lama ya. Itu Israel. Siapakah hambaku yang diurapi? Orang Kristen. Ya kan? Karena Roh Kudus turun atas orang Israel, Roh Kudus juga turun atas orang Kristen. Kata diurapi itu bukan karena pakai minyaknya, bukan, tapi karena Roh Kudus berkuasa atas dia, saudara. Ada Roh Tuhan yang menyertai dia. Ya, yaitu orang Yahudi dengan orang Kristen. Nah, makanya disebut Kristus. Kita ini disebut Mesias, ya saudara ya. Kita ini Mesias. Makanya Maimonides berkata, Mesias itu ya orang Israel. Mesias itu bukan sebuah satu orang tunggal, tapi sebuah suku, sebuah bangsa Israel. Itulah Mesias, kata Maimonides. Tetapi Nachmanides bilang, enggak, Mesias itu ya anak Daud, satu dari anak Daud, bukan seluruh bangsa Israel. Tapi kita ini adalah Mesias, ya, yang diurapi. Karena kita diurapi oleh Roh Kudus kan diurapi. Urapilah, ya kan? Oh, sorry. Penuhiku dengan minyak baru, urapilah dengan minyak kudusmu. Kita kan diurapi, soalnya itu Mesias itu namanya, tuh ya. Ketika kita berdoa minta diurapi dan kita diurapi, itu namanya Mesias. Nah, siapakah yang anti dengan orang yang diurapi? Anti dengan orang Yahudi, anti dengan orang Kristen, Islam, anti Kristus, saudara ya. Antikristus itu bukan Tritunggal. Tritunggal itu tidak anti dengan Mesias. Tritunggal itu mengakui Bapa dan Anak. Tritunggal itu mengakui urapan Roh Kudus. Oneness juga mengakui urapan Roh Kudus. Cuman ada Oneness yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Karena dia banyak debat sama orang Islam, rupanya kalah debat, saudara, sama orang Islam. Orang Oneness ini terpengaruh. Maka dia berpikir, ya kan, bahwa Yesus itu benar-benar dewa dan tetap dewa, tidak pernah menjadi manusia. Maka dialah antikristus, karena di framing sama orang Islam dia. Sama seperti orang Islam, ya kan, orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, ya, beberapa orang Oneness kan tidak mengakui. Nah, dialah antikristus, saudara, justru. Ya, bukan semuanya ya, karena GPI kan Oneness ya. GPI, GPDI, Gereja Karismatik, itu rata-rata Oneness, saudara. Apakah mereka antikristus? Ya bukan. Ya, tetapi kalau kamu tidak mengakui Yesus benar-benar datang sebagai benar-benar manusia, bukan pura-pura jadi manusia. Karena ada ayatnya ya, dalam kesetaraannya dengan Allah, Filipi 2 ayat 5-8. Yesus itu mengosongkan dirinya benar-benar menjadi manusia loh, menjadi sama dengan kita, homo iomati antropon, menjadi sama dengan manusia. Jadi benar-benar manusia. Ya bukan pura-pura jadi manusia, saudara. Ya, jadi antikristus itu bukan Oneness, bukannya Tritunggal. Antikristus itu ya Islam, anti dari orang-orang yang diurapi, anti dari orang Yahudi, anti kepada orang Nasrani. Ya kan, musuhnya Islam kan, Yahudi Nasrani, musuh sepanjang masa. Ya, saudara ya. Nah, jadi Anda lihat sekarang. Nah, sekarang ya, saudara, kita lihat kembali. Ya. Mengapa Mesias itu, ya, apa yang mereka lakukan si para Mesias ini ya, dengan orang-orang Mesias ini. Lihat, inilah Mesias Hamasiasnya ya. Loh, para imam juga Hamasias, saudara ya. Kemarin si Billy itu kelabakan ya, saya dengar. Hamasias, Yesus itulah Hamasias. Yang namanya Hamasias itu ya Allah. Nah, para imam itu juga disebut Hamasias, saudara ya. Para imam itu disebut Hamasias. Di TikTok kemarin sudah Billy kelabakan ya. Karena dia nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani. Loh, tapi kan nggak disebut Ho Kristus. Para imam juga disebut Ho Kristus, saudara ya. Kamu baca dalam Imamat 4 ayat 16. Ya, dari mulai ayat 3 sampai ayat 16. Para imam itu disebut Hamasiah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Septuaginta yang Yunani itu disebut Ho Kristus. Jadi bukan eksklusif punya Yesus Kristus, ya. Ya, Mesias, kata Mesias atau Hamasiah atau Kristus atau Ho Kristus itu bukan eksklusif punyanya Yesus Kristus.
Sehingga kalau kamu berkata Hamasias itu adalah Elohim, ya kamu ngawur, saudara. Bagaimana bisa si imam-imam itu kamu sebut sang Bapa, Hamasias itu Bapa sendiri? Nggak mungkin. Malah imam disebut Bapa, yang benar aja, saudara. Nggak ada ya. Para imam ya imam. Yang namanya Bapa ya yang L itu. Ya. Dan Yesus itu bukan L, tapi L berkenosis di dalam Yesus. L yang singular itu berkenosis di dalam Yesus, makanya namanya Elohim. Ya. Theos yang dimaksud di dalam Roma 9 ayat 5 itu theos yang singular, bukan theos yang plural. Ya. Theos yang singular, bukan plural, saudara. Maka harusnya katanya L yang singular, apple to apple, singular kepada singular. Sebab kata Elohim itu bermakna plural. Lalu pertanyaannya Billy, sejak kapan Daud disebut dengan Elohim? Ada, saudara, di dalam Mazmur 86 atau 82 itu ya. Kamu adalah Elohim. Yehova berkata kepadaku, kamu adalah Elohim. Bene El Elyon. Ya, anak-anak yang maha tinggi kan. Kita ini disebut Elohim, saudara, karena kita punya Roh Kudus di dalam kita. Begitu kamu kepenuhan Roh Kudus, kamu disebut Elohim, saudara. Kamu adalah Elohim, katanya kan. Dalam Mazmur 82 ya, saudara ya. Makanya ya, ini orang Wanes ini nggak ngerti, nggak sekolah, tapi sok minter orang Wanes ya. Kalau orang Trinitas ini kepintaran keblinger, sekolahnya tinggi-tinggi, keblinger. Tapi orang Wanes goblok-goblok, nggak mau sekolah soalnya orang Wanes ini, ya. Mereka kan tukang beca, ya kan? Orang-orang jalan yang cuma debat-debat buat cari duit, itu orang Wanes, saudara. Ya kan? Kamu, nah ini ya, aku sendiri telah berfirman. Siapa aku ini, saudara? Siapa nih aku ini? Kita lihat dari atas nih. Ya, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Ya kan? Elohim berdiri di dalam sidang Elohim. Ya kan? Elohim, ya Mazmur 82 nih, ayat 1 nih. Kita buka ya. Nah, nih, Mazmur 82 ayat 1, Hebrew Bible. Bookmark, table of content. Tehillim, mana Tehillim? Oh. Mana tadi? Soferim. Oh, ini ya, Mazmur 82 ayat apa tadi? 82 ya, ayat 1. Mazmur 82 Mitsamur leaso Elohim ya. Ini. Saya besarkan ya, saudara ya. Mazmur 82 ayat 1. Nah, itu ya. Mizmor le Asaf. Mizmor le Asaf, Mazmur dari Asaf ya. Elohim Nitzaf Bedat El Bekeref Elohim Yisafot, saudara ya. Elohim berdiri dalam sidang Elohim, saudara. Lalu Elohim ini berkata kepada Daud, kamu, ya, ini kan Mazmur dari Asaf, ya kan, ini kan cerita Mazmur pada Asaf yang kemudian dirangkum dalam Mazmur Daud. Kamu adalah Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi, ya. Jadi kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu adalah Elohim, saudara. Wah, Muri Wali langsung kejang-kejang ya. Loh, aku Elohim, aku dipenuhi Roh Kudus, aku Elohim. Nah itu loh, orang Tritunggal sekolahnya ketinggian, keblinger. Karena apa? Kemakan dogma. Orang Wanes nggak sekolah, blow on, ayatnya diperkosa semua. Ya, saudara ya. Padahal jelas ya, misfot
Mizmor le Asaf, Elohim. Ya, Elohim Nisaf Be'adat El. Ya, Bekeref Elohim. Ya, sudah jelas nih kan. Elohim berdiri di tengah sidang Elohim. Lalu dia berkata, ya kan, mana tadi? Mazmur 82, ya, langsung ke ayatnya ya tadi ya. Ayat 6 ya, aku sendiri berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ayat 6 tadi ya. Ayat 6. Besarin ya saudara ya. Benar nggak ayat 6 ini ya? Oh ya benar ya ayat 6 ini ya. Kelihatan nggak tuh? Ya. Ene amarti ya. Ani amarti, aku berfirman. Aninya siapa tadi anenya? Aninya adalah Elohim tadi kan. Ani amarti, amar, aku berfirman, karena orang pertama, ani amarti, Elohim, atah, ya, Elohim atem, kamu ya, Elohim atem, subjek, jadi objeknya, Elohim atem, kamu semua ya, Elohim atem, kamu semua Elohim, saudara, kita adalah Elohim. Jadi apa perbedaannya kita dengan Yesus? Kita juga Yesus Elohim, kita juga Elohim, saudara. Loh, ini firmanya ada. Ini bentuknya plural, saudara ya. Elohim atem. Ya kan? Bene Elyon Kelachem. Ya. Jadi kita semua ini adalah Elohim. Anda dan saya ini adalah Elohim, saudara. Karena kita dipenuhi oleh roh Elohim. Ya. Gak usah anti, gak usah bingung ya, enggak apa-apa. Apa bedanya kita dengan Yesus? Kita dari sperma, Yesus bukan dari sperma. Udah itu saja. Ya. Kita dari sperma, Yesus bukan dari sperma. Makanya kita terlahir dalam keadaan berdosa, Yesus tidak terlahir dalam keadaan berdosa. Karena dia bukan dari sperma. Udah selesai, bukan dari keinginan seorang laki-laki. Kita berasal dari keinginan seorang laki-laki yang desire-nya ya selalu pengennya dosa. Tetapi Yesus dari kecil dilahirkan, ya roh Elohim sudah penuh. Lah kita dilahirkan nggak penuh dengan roh, kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena Yesus itulah kita menerima karunia Roh Kudus sehingga kita berkata Abi Atah Eli, engkau Bapakku. Ya kan? Kita bisa memanggil dia Bapa, memanggil siapa? Manggil El. Bukan Elohim ya. Di dalam Alkitab yang disebut dengan Bapa itu bukan Elohim, saudara. Makanya itu Alkitabnya orang Wanes itu ngawur. Semuanya gelabrak Elohim semua. Makanya goblok, saudara orang Wanes itu. Karena mereka dilabrak semua. Kata El jadikan Elohim semua. Soalnya imamnya kebelet berak waktu itu, saudara ya. Buru-buru semua, dilabrak semua. Kenapa nulisnya pakai kebelet berak, Pak? Jadi tinggal ditulisnya pakainya L aja, Pak. Dia pikir imamnya kebelet berak, itu orang Wanes itu, saudara ya. Jadi tidak membedakan kapan kata El, kapan kata Elohim. Dirubah sama si Lukas, sama si Yakub jadi Elohim semua. Ya kan dilabrak semua. Padahal bilangan 23 ayat 19, Hosea 9 ayat 11, dikatakan, ya Elohim bukan anak manusia, berarti Yesus bukan Elohim dong. Jadi bingung lagi kan teologinya kan. Padahal dalam bahasa aslinya, El bukan manusia. El bukan anak manusia. Anda kudu bisa membedakan antara El dengan Elohim. Nggak boleh dilabrak Elohim semua, saudara. Kapan jadi El? Makanya perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau enggak nanti bingung. Ya, ketika Theos Ho, ya, pneuma Ho Theos. Loh, yang mana nih yang pneuma? Elohim atau yang El? Ternyata Theos yang singular. Makanya Yesus tidak berkata Elohim, Elohim lama sabatani. Tidak ada di Alkitab Elohim, Elohim lama sabatani. Di Alkitab adanya adalah El lama sabatani. Ya. Lalu dengan bersuara nyaring, Yesus menyerahkan
Pneumanya. Karena yang namanya L itu pneuma, Yohanes 4 ayat 24, ya kan? Ya kan? Pneuma hotheos kan? L adalah pneuma. Yesus menyerahkan pneumanya, artinya dia melepaskan L itu dari tubuhnya. Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh mati, saudara. Ya. Aduh, orang gini Yohanes mana nggak ngerti, saudara. Ayatnya diperkosa lagi sama dia nanti ya, saudara ya. Karena nggak sekolah. Lalu bahasa Ibrani ngaco dia si Malikil. Karang semua gramatikalnya suka-suka dia. Ya, gimana? Dari mana tahu kita benar? Dia nggak sekolah, saudara. Lah kita yang sekolah kata, oh salah tuh. Kamu kata siapa? Kata saya. Gundulmu pean, kata kamu. So, bener salah katanya dia. Kamu bukan orang Yahudi. Kok kamu bisa ngatain saya yang sekolah di sana? Kalau saya bilang, oh iya, ternyata waktu saya sekolah di sana saya diajari lagi, saudara, satu-satu, saudara ya. Itu ya, saudara. Nah, sekarang kita balik. Ya. Mana tadi? Ini ya, kita kembali ke dalam bacaan kita, Wahyu. Oh, sebentar. Kita baca Wahyu 12 ya. Sekarang kita lihat dalam Wahyu 12 dulu. Ada tanda besar di langit. Perempuan berselubungan matahari, bulan di bawah kakinya sebuah mahkota 12 bintang. Sehingga kita ngerti, saudara. Ini perempuan ini, ya, perempuan berselubungan matahari, bulan, ya, di bawah kakinya, dan berselubungan 12 bintang. Kita ingat mimpinya Yusuf. Ternyata ini adalah Israel, saudara. Ya, lahirnya Israel. Ya, perempuan, bulan, bintang, dengan perempuan matahari, bulan, ya, matahari kan Yakub, bulan itu kan istrinya, mati Rahel udah mati kan, berarti kan si siapa itu? Lea, ya kan? Dan 12 bintang, itulah 12 suku Israel. Lalu semuanya menyembah bintangnya Yusuf. Ya, 11 bintang, matahari dan bulan menyembah satu bintang, bintangnya Yusuf. Ya kan? Kalau Anda cerita mimpinya Yusuf itu ya, kejadian berapa itu? Kejadian 37 ya kalau nggak salah ya. Ia sedang mengandung dalam keluhan. Mengandung siapa nih, saudara? Maka waktu dari langit, seekor naga merah padam. Merah padam, berkepala 7, bertanduk 10. Di kepalanya 7 mahkota. Ya, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Saudara, nanti kita akan cerita bahwa naga berkepala 7, bertanduk 10. Kepalanya 7, tanduknya 10, saudara. Artinya tiga tanduk berasal dari kepala yang sama, ya. Itulah 10 khilafah dari 7 bani. 10 khalifat dari 7 pemerintah Islam, ya. Inilah Islam, nanti di Wahyu 13 ya, lainnya Islam. Ekornya meret sepertiga bintang di langit. Saudara, Islam itu tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Dari zaman Muhammad, ya, penguasaan wilayah Islam itu di awal-awal ada Islam tahun 750, dari kisah Muhammad pertama ada ya, Bani Abbasiyah, kan seluruh dunia diislamkan sepertiga dunia. Sampai dengan hari ini jumlahnya cuma sepertiga. Ya, jumlah Islam itu cuma sepertiga. Sampai nanti ketika Roh Kudus diambil dari muka bumi, baru tuh Islam menguasai seluruh bumi itu. Ya, dalam Wahyu 13. Tetapi sekarang tidak akan bisa lebih dari sepertiga. Tidak akan begitu dia beranak, digenjot terus bininya ya, sampai anaknya 20 kayak tikus squat itu ya, saudara ya. Ya nanti perang, saudara, mati semua. Bikin lagi, ya kan, digenjot lagi, walala beb, wah tiap malam sampai lecet, sampai hancur-hancur atau jebol semua. Ya ganti lagi sampai 4, saudara ya. Wah, udah 4 Pak, ceraiin, cari lagi. Akhirnya istrinya bisa 100. Gara-gara diceraiin semua yang 96 kan, ya tetap 4 kan, 100 kurangin 90, tetap 4 kan, digenjot lagi, olahlah BP anaknya 200, saudara ya, kayak siapa itu ya, Sheikh siapa itu anaknya 200, saudara ya, gila tuh saudara, digenjot tuh sampai habis-habisan itu, tiap malam otaknya cuma di sini, cuma genjot, gimana cara genjot, produksi obat kuat yang banyak, saudara ya, goblok ya, saudara ya, daripada begitu kan mendingan disuntik spermanya dicabut, disuntikan satu-satu ke perempuannya kan nggak capek, saudara ya. Selanjutnya gimana Pak? Supaya perempuannya puas, yuk pakai jari tengah, pakai dildo, saudara ya. Daripada pusing-pusingan kamu kan, goblok ini orang Islam juga ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti cara berpikir orang Islam ini ya. Nggak efisien sekali. Sampai lecet, sampai sini penyakit kelamin semua. Penyakit kelamin tertinggi itu di negara-negara Islam termasuk Indonesia.
Belanda, Pak, mana ada penyakit kelamin di Belanda, saudara? Sehat semua, padahal ada red-light di sana ya, terang-terangan. Tapi penyakit kelamin tertinggi itu justru di negara-negara Islam, saudara ya. Ajaib ya, termasuk di Arab. Serius, itu penyakit kelamin itu banyak sekali, cuman mereka pada nggak mau cerita aja kan, bohong semua. Nah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, mengembalakan semua bangsa dengan geda besi, tiba-tiba anaknya dirampas, dibawa lari kepada Theos, yang singular, ke tahtanya. Yang singular, saudara, tahta El. Singular ya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara situ 1260 hari lamanya. Ternyata kata di situ nanti ya. Maka ini siapa saudara yang anaknya lahir terus dirampas dibawa lari kepada Elohim, saudara, kepada Theos. Ini adalah Yesus Kristus, ya. Lihat ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Ini bentuknya auris, past tense, saudara ya. Terjadi sekali di masa lalu. Yaitu Yesaya 14 ayat 12, Kejadian 1 ayat 2. Ya. Dan ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya aku melihat iblis jatuh dari langit. Seperti kilat. Ya. Maka timbullah peperangan di surga. Ini dulu, bukan nanti. Dan surganya di mana? Apakah surga yang ada tempatnya tahta Allah? Bukan. Karena udara yang Anda hirup ini juga uranon, ya kan? Timbullah peperangan di uranon. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu malaikatnya. Ya, naga itu tadi ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Ya kan? Maka dibuang ke bumi. Yesaya 14 ayat 9 sampai 12 dibuang di alam jasmani ini, di bumi ini alam jasmani. Kan ada yang rohani dan yang jasmani. Langit itu yang rohani, bumi itu yang jasmani. Kamu tuh dibuang ke alam jasmani. Naga besar ular tua atau iblis setan menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah, dilempar ke bumi. Ya, Yesaya 14 ayat 9 sampai 12 bersama dengan malaikatnya. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga, sekarang tiba keselamatan kuasa terusnya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya, oleh perkataan kesaksian. Penting itu ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, jadi bagaimana kita mengalahkan? Ya, mengalahkan dengan darah anak domba. Pertama, domba Paskah orang Yahudi, ya kan? Dia punya tradisi domba Paskah, anak domba Paskah. Orang Kristen, anak domba Paskahnya ada Yesus Kristus, ya kan? Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, hai kamu sekalian yang di dalamnya, ya. Terus, ketika naga sadar bahwa ia dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa yang melahirkan anak laki-laki itu, saudara? Israel kan? Tadi kan, matahari, bulan, 12 bintang. Itu kan Israel, itu kan perempuan itu kan? Nah, lalu memburu perempuan itu. Saudara, di dalam perjanjian lama, selalu dikatakan bahwa perempuan itu adalah mempelainya Yehova, saudara. Kamu adalah istriku. Kamu berzinah, kamu selingkuh. Perempuan itu ya. Nah, itu yang maksudnya ya. Maka perempuan itu, yaitu Israel, melahirkan anak laki-laki. Siapa? Yesus. Ya kan? Israel itu, Yesus kan keluar dari Israel kan? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Dia terbang ke tempat di padang gurun, ya, dipeliharakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, kita balik tarik, perempuan itu sebenarnya siapa, saudara? Perempuan itu sebenarnya adalah Hawa, ibu dari segala yang hidup, yang akhirnya melahirkan Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Ya, jadi Hawa itu adalah ibunya Israel. Ya kan, perempuan dengan matahari, bulan, dan 12 bintang. Itulah Hawa, ibu dari segala yang hidup. Dipeliharakan selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Apa yang dimasukkan dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa nanti. Lalu ular itu menyemburkan mulutnya air sebesar sungai. Sungai besar ya, saudara ya. Keluar air apa itu, saudara? Supaya dihanyutkan sungai itu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu, membuka mulutnya, menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Itu apa, saudara? Air bah. Ya, naga itu berusaha memusnahkan seluruh bumi, seluruh umat manusia dengan air bah.
Ya kan? Tapi kan nggak bisa kan? Itu kan pemusnahan yang pertama kan? Pemusnahan gede-gedean. Maka marahlah naga itu kepada perempuan, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang satu menuruti hukum Allah. Apakah hukum Allah? Hukum Allah adalah Torah dan kesaksian Yesus Kristus. Itulah Injil, kesaksian Yesus Kristus. Ya kan? Evangelion, kabar sukacita bahwa Yesus menggenapi Torah. Torah, siapakah yang punya Torah? Orang Yahudi lagi. Siapa yang punya kesaksian Yesus? Orang Kristen. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, di pantai, di perbatasan. Saudara, di mana? Di Hades. Di Hades kan perbatasan pantai laut kan? Laut itu kan Abisos kan? Kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah yang lain di atas permukaan samudra raya, ya di mana? Di permukaan Abisos, saudara. Dan dia berdiri di situ, nunggu. Dia menjadi penjaga antara dunia kita dengan dunia orang mati. Ya, dia diuber kita ya. Kita diuber siapa yang tidak punya hukum Allah atau tidak punya kesaksian Yesus Kristus. Dimasukkan ke neraka. Orang Islam itulah. Ya, orang yang menolak Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi sudah ada perjanjian Torah. Ya. Nah, apa itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa? Sudah pernah saya terangkan juga ya. Kita ulangi lagi. 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa. Ya, di mana tidak ada hukum. Tidak ada Torah. Dari zaman Adam sampai Abraham. Ya, 2000 tahun, saudara. Dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. 2 masa. 2 masa ini dibagi 2. Yaitu Torah yang tertulis dan Torah yaitu yang di hati, yaitu Roh Kudus. Torah yang tertulis kan zamannya dari Abraham sampai Musa. Ya kan? Kenapa? Karena dimulai dari sunat. Kamu tuh harus sunat, baru kamu boleh bisa melakukan Torah. Nah, itu perjanjian sunatnya Abraham sampai ke Musa. Ya, sampai ke zaman Yesus. Semua Torah tertulis 2000 tahun. Dan Torah yang di hati, Roh Kudus dari zaman Yesus sampai dengan detik hari ini 2000 tahun. Ya. Lalu kalau kita 1 masa 2000 tahun, 2 masa itu 4000 tahun. Maka kalau setengah masa adalah kerajaan 1000 tahun. Dulu udah pernah diajarin ya. Kerajaan 1000 tahun, saudara. 1 masa, 2 masa, setengah masa, lalu kiamat. Perempuan itu dipeliharakan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, lalu kiamat. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, ada 2 saksi Allah. Ya, selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, ya, tadi kan saya bilang Hawa, tadi ya kita buka ayatnya ya. Hawa kan ibu dari segala yang hidup, artinya kan. Nah, kita lihat ya, perjanjian Tuhan dengan Hawa, Kejadian 3. Ya kan, yang melahirkan ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, antara keturunanmu dengan keturunannya, keturunan perempuan yang lain. Nah, itulah Hawa. Iblis punya permusuhan dengan Hawa. Ya, dengan ibu dari segala yang hidup, maka iblis ular naga tua itu memerangi keturunan perempuan itu. Yang mana, saudara? Ya, orang Yahudi dengan orang Kristen. Keturunan perempuan yang punya hukum Allah dan punya saksi Yesus, kesaksian Yesus. Ya. Bukan semua keturunan perempuan itu, tapi keturunan yang lain yang menuruti, yang taat kepada hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kenapa bukan Kristus? Karena Kristus kan orang Yahudi dan orang Kristen. Makanya Yesus, kenapa spesifik pengikutnya Yesus? Ya, orang Kristen. Ya, kalau Kristus kan dua-duanya, kita semua Mesias yang diurapi. Makanya disebut kesaksian dari Yesus. Ya. Nah, itu maksudnya, saudara, 2 saksi Allah itu. Lalu 2 saksi Allah inilah di Wahyu 11 yang akan perang, saudara, dengan si antikristus ini, Islam. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, ya kan?
Benyamin Netanyahu punya hukum Allah. Apakah Donald Trump punya kesaksian Yesus, saudara? Kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba Donald Trump dalam masa pemilihan presidennya, dia deklarasi kan, dia begitu membela orang Kristen, bahkan dia mau Amerika kembali kepada ajaran agama Kristen. Ya, ajaib ya, saudara ya. Apa dua saksi Allah ini, ya kan? Kan ajaib ini. Saya tidak berkata Donald Trump ini dua saksi Allah, bukan ya saudara ya. Tapi saya lagi cerita orang Kristen yang sangat nyata ditandai dengan Donald Trump. Dia ini sekali dengan orang Islam ya, Donald Trump ini ya. Ayel banget dengan orang Islam ya. Nggak suka banget dengan orang Islam, si Donald Trump ini. Makanya saudara yang bisa temukan saya dengan Geert Wilder. Temukan saya, karena satu-satunya yang bisa mengalahkan Islam hanya orang Kristen. Hanya dengan ideologi Kristen, maka Islam itu bisa dikalahkan. Saudara bisa temukan saya dengan Geert Wilder yang di Belanda. Tolong saudara ya, supaya saya bisa ketemu dengan Geert Wilder. Saya bilang sama dia, kamu tidak bisa caramu gitu. Kamu hanya bisa cara dengan mensupport gereja habis-habisan. Kalau kamu support gereja habis-habisan, orang Islam itu akan hengkang dari Eropa, dari Belanda. Ya, saudara ya. Iya kan? Iya kan saudara ya? Oke lanjut ya. Terakhir ya saudara. Apa? Jadi dua saksi Allah ini sekarang saatnya yang akan terjadi pemulihan bagi Israel saudara. Ya karena Mesias atau Kristus ini, Mesias ini, ya Mesias ini yang akan mengembalikan orang Israel kembali ke negaranya saudara. Siapa saudara? Gerakan evangelikal. Gerakan mesianik yang digagas oleh orang evangelikal, saudara. Ya, Benyamin Netanyahu kan statementnya, kalian orang-orang Kristen adalah mitra, sahabat orang Israel. Gerakan evangelikal, jadi isu kedatangan para Osia ini dari zamannya gereja ortodoks, saudara ya. Sampai mereka nyerah, udah nggak mau nungguin lagi. Katolik, ortodoks, udah nggak mau nungguin lagi tuh, saudara. Lalu tiba-tiba Martin Luther bilang, Yesus akan datang dalam eranya kita. Nggak datang lagi, saudara. Nggak datang lagi. Lalu gerakan evangelikal abad ke-18 dan 19, saudara. Mereka menyadari, kenapa Yesus nggak datang? Lawang orang negara Israelnya belum jadi kok. Makanya gerakan evangelikal di Amerika itu menggagas Zionisme. Ya. Zionisme itu adalah gagasan dari sekumpulan orang Kristen ya yang ada di Amerika, saudara. Mereka menggagas sebuah gerakan Zionisme karena dengan demikian maka Yesus akan segera datang setelah ada orang Israel, setelah negara Israel utuh, bila pohon ara bertunas dan pohon-pohon lain juga. Makanya gerakan Zionisme itu digagas oleh politikus-politikus gerakan evangelikal yang sekarang tergabung di dalam Partai Republik, saudara, di Amerika. Ya kan? Donald Trump ini kan pendukungnya kan gereja-gereja evangelikal, saudara. Ya kan? Ngeri ya, Donald Trump ini ya, didukung oleh gereja-gereja evangelikal dan pendukung Zionisme. Pertama kali, makanya gerakan mendirikan negara Israel sekarang ini adalah gerakan yang digagas oleh gereja dan oleh orang-orang kaya Yahudi, ya. Salah satunya si Rothschild ya, si Rothschild ini. Kalau bahasa Inggrisnya Rothschild. Tapi bukan anaknya Child ya. Bukan anaknya Roth, bukan. Rothschild itu dari kata bahasa Jerman. Rothschild ya. Tameng merah. Itu adalah nama famili di Stuttgart. Ya, bangsawan Yahudi yang di Stuttgart. Terus mereka kabur ya ke Amerika. Sebelum terjadi Holocaust mereka sudah ke Amerika. Ya Rothschild ini, dan mereka jadi orang yang sangat kaya raya. Seluruh perekonomian dunia itu dikuasai oleh Rothschild ya. Rothschild, tameng merah ya, dari Stuttgart, itu orang Yahudi Stuttgart gitu ya. Nah kemudian saudara didukung oleh gereja-gereja evangelikal karena Tuhan Yesus tidak akan datang. Martin Luther sudah ngotot ya, Yesus akan datang dalam eranya dia, nggak datang saudara. Gimana mau datang? Kalau dia sama dia orang Yahudinya dianiaya. Tapi sama gerakan evangelikal, orang Yahudi itu diangkat, saudara. Ya kan? Dan kemudian orang-orang mulai kembali kan, gerakan mesianis, ya kan? Orang-orang yang Yahudi wannabe,
Ya kan, orang-orang Cina, banyak orang-orang Cina yang sok-sokan Yahudi, saudara ya. Orang-orang Indonesia yang sok-sokan Yahudi. Nah, itulah gerakan Mesianik itu, termasuk Lukas Sutrisno, Yakub, ya kan? Nah, itulah gerakan orang Yahudi. Kalau saya Yahudi, enggak, saya mendukung orang Yahudi. Tapi kan kita orang Cina, saya nggak perlu jadi orang Yahudi, saudara. Nah, apa yang mau kita belajar malam ini dari sini? Saudara, dua saksi Allah adalah orang-orang yang punya kesaksian, yang punya hukum Allah, orang Yahudi, kita nggak usah bahas. Dan kesaksian Yesus, saudara. Kamu tidak akan disebut dua saksi Allah kalau kamu tidak punya kesaksian Yesus dalam hidupmu. Mau nyumbang damari saja pelitnya minta ampun. Ya kan? Mau ngasih makan, kesaksian, kita kan kesaksian hidup kita akan memberi makan kan? Pelitnya minta ampun. Kamu jangan ngarep-ngarep jadi dua saksi Allah, saudara. Kamu ya cuma orang Kristen biasa agamawi. Ya kan? Model kayak Gilbert, Philip Mantova. Itu kan Kristen agamawi, saudara. Ya kan? Hingar-bingarnya gereja. Gereja tanpa memberi makan. Kamu bukan saksi Allah. Kamu tuh cuman clubbing, nggak beda sama bengkel, sama highlight, diskotik itu loh, saudara. Ya tadi kan saya tunjukkan kan kayak highlight kan gerejanya saya kan. Ya gereja kita yang di Den Haag itu kan kayak highlight, saudara, diskotik kan, ada nge-DJ, ada nari-nari, ada apa kan. Tapi yang membedakan adalah kami memberi makan. Ya. Dan itu setiap minggu. Yang kita kasih makan bukan orang sugih, saudara. Target kami bukan orang Indonesia, makanya saya nggak nguber-nguber orang Indonesia. Yang saya uber-uber itu orang-orang di gelandangan-gelandangan yang di Den Haag itu, saudara. Dukung ya. Kalau mau dukung pelayanan saya, Anda bisa support langsung ke Damar Kasih 77, kode 77, atau kamu kirim ke Hagios Internasional, saudara. Ya, yang di Belanda. Kita ANBI ya, kita dikoreksi sama pemerintah. Kita selalu dicek sama pemerintah rekening kita. Itulah, saudara. Jadi kamu tidak akan disebut dengan saksi Allah sampai kamu punya kesaksian Yesus. Kamu tidak akan disebut dua saksi Allah, nggak bisa. Kamu tidak akan dibangkitkan di akhir zaman. Karena yang dibangkitkan di akhir zaman hanya dua saksi Allah. Kamu tidak akan dibangkitkan kalau kamu tidak punya kesaksian Yesus dalam hidupmu. Bukan kesaksian, Pak saya sakit disembuhkan Pak, itu bukan kesaksian, saudara. Itu kan kamu ngalamin kesaksian. Apa benar kamu sembuhkan Tuhan Yesus? Apa karena dokternya pintar, saudara? Ayo, bingung lagi kamu sekarang. Pak saya disembuhkan sama Andi Simon. Yang datang 1000, yang sembuh 1, saudara. Kalau dulu Om Silas, saya nyantrik sama Om Silas 6 tahun ya. Saya datang, kemana kita datang si Om Silas berdoa pasti sembuh orangnya, saudara. Jemaatnya itu 2000, ya, yang 1000 itu orang-orang yang memang Kristen dari lahir, yang 1000 itu orang dari desa-desa yang kalau berangkat pakai kerudung, kan dulu kan nggak pakai jilbab, pakainya kerudung. Lalu mereka naik angkot dulu ya, naik kijang, angkot-angkot kuning-kuning itu, kijang yang warnanya kuning itu, terus mereka berhentinya di ini ya, dibelokkan jauh gitu ya, terus dilepas kerudungnya, mereka jalan ke gereja, saudara. Mereka nggak mau berhenti di depan gerejanya karena takut. Jadi mereka jauh ya, dan itu rata-rata orang yang kena cancer, kena tumor, kena hepatitis, sudah mau mati, kena tetanus, sudah kena penyakit-penyakit yang sudah 200 bilang mati. Terus mereka cari dukun, nggak dapat dukunnya, nggak ada yang bisa sembuh. Oh, di sana di gereja GPPS, pergilah mereka ke gereja GPPS, datang si Silas ya. Saya nemenin, saya kan main gitar ya kan. Karena Silas suaranya blero, saudara. Itu yang available main gitar cuma saya waktu itu. Ya kan? Saya ikutlah. Setiap malam, saudara, saya ikut. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, orang semua sakit pada sembuh, saudara. Yang datang 1000, yang sembuh 2 itu kebetulan, saudara. Tapi ini setiap kali berdoa orang sakit pasti sembuh. Bukan kebetulan ini, saudara. Orang udah mati, orang sudah mati udah dilepas, Om Silas datang didoain hidup, saudara. Sampai geger itu ya. Itu yang terjadi, saudara. Itu beneran ya. Itu yang namanya saksi. Dia pergi penginjilan ke desa-desa, saudara. Berani Om Silas ini ya. Saya di sebelahnya, saudara. Saya dampingin terus tiap malam. Tiap malam. Dari Senin sampai hari Jumat. Sabtu soalnya ada di gereja sama Minggu kan. Tiap hari Senin sampai hari Jumat nggak berhenti tiap malam kita, saudara. Ke desa-desa. Ya. Dan setiap kali dia terima uang dari orang kaya yang disembuhkan, dia pergi ke satu keluarga yang miskin, didoakin orangnya ya, kena hepatitis, sembuh, saudara. Tapi waktu didoain itu, dia ambil amplopnya, dia cuma ambil, amplopnya tebal sekali, saudara ya. Saya pikir uangnya mungkin 2 jutaan kali itu ya. Diambil, dia ngambil cuma 10.000, saudara, buat bensin. Terus uangnya, amplopnya dikasihkan ke dia semua. Ini kamu ke dokter ya? Sudah didoain, minta apa-apa, kamu ke dokter tetap.
Jadi tetap waras, saudara. Habis doain, kamu tetap ke rumah sakit. Jangan, kamu sudah didoain, nggak usah ke dokter lagi, nggak usah. Kamu harus beriman. Nggak goblok begitu. Om Silas ini dokter, saudara ya. Om Silas ini, saya lupa dia dokter atau calon. Mungkin dia dokter, udah sekolah dokteran ya. Dan Om Silas ini, jadi kalau pergi, dia datang, diperiksa sama dia ya. Cuma diperiksa begini, ini sakit, ini, doain ya. Kamu ke dokter ya. Tetap dikasih uang ke dokter, saudara. Dan semua orang itu didoain pasti sembuh, saudara. Apa karena dokternya, ya dokternya udah nyerah, ke dokter itu cuma ngecek, udah sembuh belum. Jadi kamu kudu ke dokter, jangan merasa, oh aku yakin udah sembuh, kamu kudu ke dokter. Jangan nanti itu ada temannya Ana itu ya. Wah aku sudah disembuhkan oleh Benihin. Aku sudah tidak merasa sakit lagi, dulu aku sering sakit. 5 tahun kemudian dia tetap mati, sudah kena cancer, kena tumor paru-paru. Tadinya kecil, ya kan? Ya jadi gede karena dia ngotot, sudah sembuh. Ke dokter kamu, saudara, jangan ngawur, saudara. Tetap ke dokter walaupun sudah didoain, ya. Gitu, ya, saudara ya. Jadi kamu harus punya kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus dalam hidupmu? Kamu kudu jadi terang. Bagaimana kamu jadi terang? Kamu pelitnya minta ampun. Kamu harus jadi terang, saudara. Kalau kamu tidak berani ngomong, uangmu yang bicara, saudara. Udah kamu pelit, nggak berani ngomong. Aduh, saudara, bagaimana mau dibangkitkan? Ya kan? Ya kamu kan nggak dianggap sama setan. Iya Pak, nggak apa-apa, nggak usah dianggap daripada pencobanya banyak. Iya, karena kamu pasti masuk neraka, saudara. Kalau kamu tidak berdiakonia, dijamin masuk neraka. Dijamin. Ya, dijamin masuk neraka. 2 saksi Allah, kamu jangan ngimpi jadi 2 saksi Allah. Oh, saya Kristen, Pak, KTP-nya apa? Bohong. Kamu Kristen itu bukan KTP-nya, karena kamu punya terang dalam hidupmu. Terang tadi kan kamu kaki Dian, kan? Kaki Dian yang menerangi, kan? Hidupmu sudah jadi terang belum, saudara? Kalau saya, Joseph Paulusan, Nabi 20 sudah jadi terang, saudara ya. Ikutilah teladan saya seperti saya meneladani Kristus. Wah, dan saudara ya. Ayo, ya saudara ya, sekarang kita mau nyatakan terang Kristus. Jangan kayak orang Wanes ya. Orang Wanes terbirit-birit, mencet-mencet sama orang Islam. Beraninya sama orang Tritunggal. Aduh, karena orang Tritunggalnya nggak mau ngelaporin ke polisi. Kalah debat Wanes sama Tritunggal. Lalu dilaporin sama Wanes ya, datanya Tritunggal dilaporin ke orang Islam. Kan kucluk ini orang Wanes ini. Disitulah saya jengkel ya, tak marah isi Samuel Siaan itu ya. Bosnya orang Wanes yang di Indonesia itu kan. Kepalanya orang Wanes yang di Indonesia, tak marahin. Kamu dulu enggak begitu, Samuel. Ya, Samuel dulu tahun 2018 itu sahabat baik saya, 2015 ya, sahabat baik saya. Sudah 10 tahun kita berteman. Tapi kemudian dia main gitu ya, terus saya nggak respect lagi sama kamu, Samuel. Dan akhirnya orang Wanes itu banyak yang masuk dalam perzinahan ya, saudara ya. Kenapa ya? Karena mutek cuma ngantemin temennya sendiri. Akhirnya mereka kumpul ya berzina semua, saudara, orang Wanes itu. Ya kan, banyak yang berzina kan orang Wanes kan. Orang Tritunggal konsisten ya dia ya. Saya lihat orang Tritunggal ini konsisten ngantemin orang-orang Islam. Ya kan. Cuman sayang ya, orang Tritunggal itu keblinger. Muri Wali, Teki Gadas itu era saya selalu keblinger. Sekolahnya ketinggian, tapi mereka merasa keminter. Walaupun ada dasarnya sekolahnya. Tapi yang parah, kamu ndak sekolah, ndak ngerti apa-apa, ngatain Erasus sesat, ngatain Advent sesat, ya, kamu buah jakun sama buah dada sama buah sakar aja ndak ada, buah jakun aja ndak ada. Lalu kamu ngata-ngatain orang yang sudah berbuah, kamu kata sesat. Hati-hati juga itu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada orang Wanes, muridnya Billy, kepahitan gara-gara kemarin saya tapokin, saudara ya. Gara-gara si Billy-nya saya tapokin, ya kan, si Billy Lin. Ini ada orang Wanes ini ya, kepahitan sama saya. Dia ini ngoceh Yahud John ini ya. Ini ngomong, wah dia di spam nih ya. Waduh, itu perdebatan saya sama Billy sudah saya tunjukkan ya. Ternyata Billy orang Wanes tidak bisa membedakan ya, tidak bisa membedakan Hamasiah, Kristos, saudara ya. Ternyata mereka tidak ngerti Septuaginta. Dia tidak mengerti bahwa Hamasiah, para imam juga disebut Hamasiah, disebut Kristos. Wah, sesumbarnya minta ampun ya. Ngece-ngece Haifa, saudara. Tak tunjukkan Haifa saya yang beneran, langsung mencret, saudara. Ngilang ya, nggak keluar-keluar, saudara. Sebelum kamu ngatain orang lain sesat, kamu cek, kamu sudah berbuah belum? Kalau kamu buah sakar, buah jakun, buah dada, kamu nggak ada. Nggak usah ngata-ngatain orang lain sesat. Kamu sendiri nggak ada buahnya. Ya, saudara ya.
Orang-orang Wanes ini, orang Wanes itu buahnya apa, saudara? Saya tanya sama orang Wanes, buahnya apa? Nggak ada, saudara. Buahnya orang Wanes cuma mencaci maki ya. Kalau lagi debat orang Wanes itu mencaci maki ya. Berani nggak orang Wanes mencaci maki orang Islam? Nggak ada yang berani, saudara. Beraninya sama orang Tritunggal, karena nggak mungkin di penjara, ya kan? Nah itu loh saudara, itulah kalian yang berdebat-berdebat, debat agama sesama sendiri lalu kalian mencaci maki. Coba, saya debat sama Billy Lin, dia setiap kali dia ngomong, debatnya 2 jam, saudara, isinya cuma 1/4 jam. Sisanya isinya dia mencaci maki doang, saudara. Caci maki, isinya cuma caci maki saja, saudara ya. Aduh, aduh ini si Yahud John nih muridnya Billy kepahitan gara-gara gurunya saya kaplokin kemarin, saudara, tak hajar habis-habisannya. Pertama Samuel Siaan ya, kedua si Marma, si Malikil, ketiga Billy Lin. Kemarin Marmar tak hajar lagi, saudara ya. Katanya apa namanya Nefes Behama adalah kedagingan. Sars itulah kedagingan, ya. Nefes Behama itulah suke, ya kan? Nah, orang nggak sok-sokan kabalah. Kamu belajar sama orang Haifa dulu ya. Aduh, gitu ya saudara ya. Jadi intinya adalah kamu belajar menjadi saksi yang benar. Berdiakonia, ya pengampunan. Ketika kamu mengampuni, ketika kamu berdiakonia, kamu menghadirkan kerajaan Allah. Ketika kamu mengampuni, kamu menghadirkan Yesus, saudara. Ya, menjadi terang. Kamu adalah terang. Kamu tidak akan disebut terang ya kalau kamu ya cuman mencaci maki, kamu gak ada perbuatan apa-apa. Ya, kebaikanmu tidak dirasakan oleh orang lain. Kayak Wanes ini apa sih perbuatan? Saya belum sampai hari ini masih nggak ngerti loh buahnya Wanes itu apa loh. Setelah dari 2018 sampai dengan 7 tahun ya perdebatan Wanes itu ya. Sampai orang ngira ya, dulu saya bela Wanes karena diserang terus sama Trinitas ya. Teologi saya kan dari Trinitas. Ya, apakah saya orang Trinitas? Ya bukan juga. Ya, Trinitas dan Oneness hanya perspektif. Ya, kalau Anda belajar teologi sungguh-sungguh, kayak saya pinternya ya, kamu Trinitas Oneness itu cuma perspektif. Itu nggak ada artinya, saudara. Yang penting kamu berbuah. Ya, berbuah jiwa-jiwa satu dan berbuah kebaikan. Ya kan, kamu kasih makan. Kalau cuma berbuah jiwa-jiwa kejar setoran, saudara, itu kayak si bom-bom itu. Ya kan, semua murtadinya palsu semua. Kan ketahuan kan di tempat kita udah berapa murtadin hasilnya bom-bom itu kebongkar di kita semua, kita bongkar semua, ternyata palsu kan, karena kamu kejar setoran. Nah kalau kita enggak, murtadin kita masih ada semua, ada di sini juga mungkin ya, sama ada di grup Bun Pagi, semua kita rawat karena wajib ya. Nah gitu ya, udah ratusan ya, udah berapa ratus tuh kita tuh ya. Kalau setahun 10 aja ya kita paling enggak sudah 200 lebih kali, saudara ya, yang bertobat di tempat kita. Dulu belum termasuk yang dulu-dulu dan yang di Eropa ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jangan lupa untuk menjadi saksi, menjadi terang. Jangan terang kamu disembunyikan di bawah gantang. Kamu akan disebut saksi kalau kamu membawa terangmu ke dunia ini. Ya, itu saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman yang? Nggak ada. Oke, ini ada, terima kasih kolektornya. Ini ada dari apa ini? Saya lanjutkan ya. Kapeng Weifu, Tasya Manalu, Justin Huang, Kristiani 7, Ongbak, Korenani, Am Israel Kai. Esther Sinsu dari Amerika, Enderman, God bless you, Rima ya. Thank you semua. Oke, kalau tidak ada ini tambahan lagi, saya kira sudah cukup ya. Saudara viralkan video saya ya, saudara ya. Viralkan ya di semua media-media Anda. Boleh potong gratis, nggak bayar. Oke, kita akan tutup koinonia kita. Silakan. Ya, terima kasih Pastor. Mari kita membaca recite. Dipersilakan untuk Ibu Rosna Baban. Mohon Saudara Oscar untuk menampilkan tayangan recite-nya.
Ya, mari kita membaca recite bersama-sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, ve'kol lefavka, ve'kol nasefka, ve'kol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lareaka kamuka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, makasih Bu Ros. Untuk dua penutup kami persilakan untuk Pak Ketut Abbas Yudhistira. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menutup Koinonia online ini. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Paul memberkati kami semua, menambah-nambahkan hikmat kami untuk kami menjadi saksi yang nyata, saksi yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, silakan Pastor. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Semua yang percaya, saudara akan terima berkat ini. Ibarika Adonai, Wesumarika, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, pene oleh kau hunika, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, pene oleh kau Yesus, mereka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, melindungimu dari panas teriknya matahari, dari dinginnya malam di padang gurun, dari semua musuh-musuhmu di padang gurun kehidupanmu, sampai kamu tiba di tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan bagimu. Jehovah Shalom memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam segala pergumulan hidupmu di padang gurun. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, luar biasa.